Shalom Bapak Ibu, Shalom semuanya. Saya berdoa kita semua dalam kondisi sehat dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Khotbah video kali ini tentang perabot bait Allah. Selamat menyaksikan. Perabot bait Allah. Firman Allah berkata bahwa kita orang Kristen adalah bait Allah karena Roh Allah ada di dalam kita. 1 Korintus 3 ayat 16. Itulah sebabnya jika kita ingin mengenal kehidupan kita di dalam Tuhan Yesus, bisa kita pelajari dari bait Allah. Bait Allah itu terbagi atas 3 bagian, yaitu ruang Maha Kudus, ruang kudus, dan halaman. Maka orang Kristen atau gereja juga dibagi atas 3 level, yaitu orang Kristen level halaman, level ruang kudus, dan level ruang Maha Kudus. Setiap bagian bait Allah punya perabot masing-masing. Halaman punya 2 perabot, yaitu mezbah korban bakaran dan bejana pembasuhan. Ruang kudus punya 3 perabot, yaitu meja roti unjukan, manora, dan mezbah dupa. Sedangkan ruang Maha Kudus punya 1 perabot, yaitu tabut perjanjian. Setiap level orang Kristen atau gereja dicirikan oleh perabot bait Allah yang ada pada level atau bagian itu. Misal, orang Kristen level halaman dicirikan oleh perabot mezbah korban bakaran dan bejana pembasuhan. Pada khotbah video kali ini akan dijelaskan fungsi setiap perabot bait Allah dan artinya secara rohani. Semoga dengan penjelasan dan gambar-gambar yang menyertainya akan membuat orang Kristen mudah memahami perabot-perabot bait Allah dan mengenal diri mereka masing-masing di dalam Tuhan Yesus. Bagian pertama, halaman. Ketika orang Israel masuk ke bait Allah, mereka pertama kali akan berjumpa dengan halaman. Seperti juga orang ketika masuk ke suatu rumah. Halaman adalah bagian yang paling depan dan luas dari bait Allah dan terbuka. Ini menjadi gambaran orang Kristen atau gereja level halaman, mayoritas dari seluruh orang Kristen. Halaman terbuka sehingga orang Israel bisa kena terik matahari, kena hujan, kena salju, dan kena angin. Firman Allah kepada Musa, haruslah engkau membuat pelataran kemah suci. Untuk pelataran itu pada sebelah selatan harus dibuat layar dari lenan halus yang dipintal benangnya, 100 hasta panjangnya pada sisi yang satu itu. Keluaran 27 ayat 9. Di pelataran atau halaman ada 2 perabot, yaitu mezbah korban bakaran dan bejana pembasuhan. Adanya mezbah korban bakaran membuat halaman menjadi tempat yang paling berisik dan paling kotor di bait Allah. Sebelum hewan korban dipersembahkan dengan dibakar, hewan ini harus disembelih dulu. Itulah sebabnya tempat ini banyak suara hewan dan hewan yang disembelih. Tidak semua tubuh hewan ini dibakar, karena itu harus dipilih dan dipisahkan. Darah hewan itu akan muncrat kemana-mana. Belum lagi hewan itu buang kotoran. Itulah sebabnya suasana di halaman Rio Reda sangat kotor dan sangat bau. Inilah gambaran kehidupan orang Kristen level halaman. Mereka penuh kekhawatiran dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, seperti teguran Tuhan Yesus kepada Marta. Lukas 10 ayat 41. Mezbah korban bakaran gambaran pertobatan, mengaku dosa, dan membakar kedagingan dan keduniawian. Perabot ini gambaran perbuatan yang harus dilakukan manusia. Orang Kristen ketika mulai bertobat dan mulai masuk Kristen serta mulai ke gereja harus melalui tahapan ini. Pertobatan ini kemudian harus dimeteraikan dengan baptisan yang digambarkan oleh perabot bejana pembasuhan. Ciri gereja atau pendeta yang level halaman adalah selalu berkhotbah tentang dosa, pertobatan, perbuatan manusia, membakar kedagingan dan duniawi, serta baptisan. Selalu berputar-putar pada perbuatan manusia, tidak meningkat kepada khotbah tentang kasih Allah, karya salib Tuhan Yesus, dan anugerah Allah. Mereka sudah puas dan nyaman pada level halaman. Itu seperti anak sekolah yang tidak mau naik kelas, selalu SD saja, tidak mau masuk SMP, SMA, dan universitas. Pendeta level halaman selalu berkhotbah tentang kehidupan manusia sehari-hari, apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Mereka tidak bisa membedakan kasih Allah Yohanes 3 ayat 16 dengan kasih manusia
Matius 22 ayat 37 sampai dengan 39. Mereka tidak bisa membedakan hidup dalam perjanjian lama dan dalam perjanjian baru. Mereka tidak bisa membedakan hidup di dalam Tuhan Yesus dan hidup non-Kristen. Mereka tidak bisa membedakan hidup di bawah hukum Taurat dan hidup di bawah anugerah Yesus. Kedua perabot di halaman terbuat dari tembaga atau dilapis dengan tembaga. Tembaga di Alkitab bicara tentang penghakiman dan perbuatan manusia. Mezbah korban bakaran terbuat dari kayu penaga dan dilapis dengan tembaga. Kayu penaga adalah kayu yang kuat dan tidak bisa kena rayap karena aromanya tidak disukai rayap. Bejana pembasuhan terbuat dari tembaga yang pada bait Allah Musa terbuat dari cermin-cermin para pelayan perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Keluaran 38 ayat 8. Semua perlengkapan mezbah korban bakaran seperti kuali-kuali, sodok-sodok, bokor-bokor, garpu-garpu, dan perbaraan-perbaraan semua terbuat dari tembaga. Keluaran 38 ayat 3. Juga perlengkapan dari bejana pembasuhan semuanya juga terbuat dari tembaga. Mezbah korban bakaran punya 4 gelang tembaga pada kedua sisinya untuk memasukkan kayu pengusung agar bisa dipikul jika kemah suci akan dipindahkan. Mezbah korban bakaran punya 4 tanduk pada keempat sudutnya. Tanduk di Alkitab bicara tentang kuasa atau kekuatan. Secara natural, hewan punya 2 tanduk. Mezbah korban bakaran punya 4 tanduk, yang berarti perabot ini punya kuasa supranatural dari Allah. Ada 5 korban persembahan kepada Allah yang semuanya harus dibakar di mezbah korban bakaran, yaitu korban bakaran, Imamat 1 ayat 3, korban sajian, Imamat 2 ayat 1, korban keselamatan, Imamat 3 ayat 1, korban penghapus dosa, Imamat 4 ayat 3, dan korban penebus salah, Imamat 5 ayat 15. Kelima korban persembahan ini adalah gambaran dari satu korban Tuhan Yesus di atas kayu salib. Korban hewan hanya menutupi dosa dan bersifat sementara, sedangkan korban Tuhan Yesus menghapus segala dosa selamanya dan sempurna. Keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan korban bakaran dan segala lemak di atas mezbah. Imamat 9 ayat 24. Api pada mezbah korban bakaran dari Tuhan, sehingga tidak boleh ada api asing atau api dari luar dibawa imam ke dalam bait Allah. Nadab dan Abihu, keduanya imam, anak imam besar Harun, membawa api asing. Akibatnya, keluarlah api dari Tuhan menghanguskan keduanya. Imamat 10 ayat 1 sampai dengan 2. Mezbah korban bakaran tidak menempel ke tanah, tetapi diganjal batu sehingga ada ruang untuk memasukkan kayu bakar, mengambil debu hasil pembakaran dan bara api. Dibuat juga semacam tangga batu sehingga memudahkan para imam membawa potongan hewan, korban dan persembahan lainnya ke dalam api mezbah korban bakaran. Mezbah korban bakaran dan segala perkakasnya juga harus dikuduskan. Keluaran 40 ayat 10. Debu pembakaran harus secara rutin diambil supaya tidak menutupi api dan memadamkannya. Debu ini nantinya dibuang ke luar bait Allah lewat pintu di sebelah timur. Debu atau kotoran ini gambaran dosa yang dibuang ke arah timur. Karena itu ada ayat yang berkata, sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Mazmur 103 ayat 12. Bejana pembasuhan dipakai para imam ketika akan masuk ke dalam ruang kudus dan ruang maha kudus. Juga ketika akan mengambil bagian dalam pelayanan mezbah korban bakaran. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, haruslah engkau membuat bejana dan juga alasnya dari tembaga untuk pembasuhan, dan kau tempatkanlah itu di antara kemah pertemuan dan mezbah, dan kau taruhlah air ke dalamnya. Keluaran 30 ayat 17 sampai dengan 18. Maka Harun dan anak-anaknya haruslah membasuh tangan dan kaki mereka dengan air dari dalamnya. Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, haruslah mereka membasuh tangan dan kaki dengan air supaya mereka jangan mati. Demikian juga apabila mereka datang ke mezbah itu untuk menyelenggarakan kebaktian dan untuk membakar korban api-apian bagi Tuhan.
Haruslah mereka membasuh tangan dan kaki mereka, supaya mereka jangan mati. Itulah yang harus menjadi ketetapan bagi mereka untuk selama-lamanya, bagi dia dan bagi keturunannya turun-temurun. Keluaran 30 ayat 19 sampai dengan 21. Jadi, bejana pembasuhan bukan untuk membasuh hewan atau persembahan yang akan dibakar di mezbah korban bakaran, tetapi untuk digunakan para imam. Ada yang berkata, halaman adalah sebagai persiapan untuk berjalan dalam jalan Tuhan. Mungkin suatu kebetulan bahwa tirai atau pintu masuk ke halaman bernama jalan. Tuhan Yesus berfirman, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yohanes 14 ayat 6. Tirai untuk masuk ke ruang kudus disebut kebenaran, sedangkan tirai untuk masuk ke ruang Maha Kudus adalah hidup. Jadi, ketiga tirai atau pintu ini adalah Tuhan Yesus untuk bisa datang kepada Bapa di surga. Bagian kedua, ruang kudus. Allah tidak ingin orang Kristen atau gereja selamanya ada di level halaman, tetapi Allah ingin orang Kristen atau gereja naik kelas menjadi level ruang kudus. Firman Allah berkata bahwa kita adalah imamat yang rajani, 1 Petrus 2 ayat 9, yaitu imam dan raja di hadapan Allah. Wahyu 1 ayat 6, New King James Version. Kerinduan Allah, semua orang Kristen bisa naik ke level ruang Maha Kudus dan duduk di kanan tata Allah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Efesus 2 ayat 6. Dalam kitab Wahyu ada dikisahkan tentang 7 gereja, di mana Tuhan Yesus minta Rasul Yohanes menuliskan kesaksiannya melihat surga pada sebuah buku dan mengirimkannya kepada 7 gereja, yaitu ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Wahyu 1 ayat 11. 7 gereja ini adalah gambaran gereja di seluruh dunia sesuai dengan masanya. Gereja mula-mula digambarkan oleh gereja Efesus, sedangkan gereja akhir zaman adalah gereja Laodikia. Ada 3 perabotan di dalam ruang kudus, yaitu meja roti unjukan, manora, dan mezbah dupa. Meja roti unjukan atau meja roti sajian terdapat 12 roti yang menjadi gambaran 12 suku Israel. Roti ini harus diganti setiap hari Sabat. Kedua-12 roti ini ditumpuk 6 roti dalam 2 tumpukan, dan di atasnya ditaruh juga ukupan. Ukupan ini sama dengan ukupan yang ada pada mezbah dupa. Ketika ke-12 roti ini diganti setiap hari Sabat, imam-imam suku Lewi boleh memakan roti ini di tempat kudus. Roti ini memberi khasiat mujizat sehingga imam-imam tidak kelelahan, tetapi tetap sehat dalam melayani jutaan umat Israel. Selain 12 roti, terdapat juga anggur sebagai korban curahan. Firman Allah lagi, haruslah engkau membuat meja dari kayu penaga, 2 hasta panjangnya, sehasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Haruslah engkau menyalutnya dengan emas murni dan membuat bingkai emas sekelilingnya. Keluaran 25 ayat 23 sampai dengan 24. Engkau harus mengambil tepung yang terbaik dan membakar 12 roti bundar daripadanya. Setiap roti bundar harus dibuat dari 2/10 eva. Engkau harus mengaturnya menjadi 2 susun, 6 buah sesusun di atas meja dari emas murni itu di hadapan Tuhan. Engkau harus membubuh kemenyan tulen di atas tiap-tiap susun. Kemenyan itulah yang harus menjadi bagian ingat-ingatan roti itu, yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan. Setiap hari Sabat ia harus tetap mengaturnya di hadapan Tuhan. Itulah dari pihak orang Israel, suatu kewajiban perjanjian untuk selama-lamanya. Roti itu teruntuk bagi Harun serta anak-anaknya, dan mereka harus memakannya di suatu tempat yang kudus. Itulah bagian Maha Kudus baginya dari segala korban api-apian Tuhan. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Imamat 24 ayat 5 sampai dengan 9. Meja roti sajian ini gambaran perjamuan kudus dan persekutuan yang harus dilakukan orang Kristen. Tuhan Yesus mendorong orang Kristen untuk melakukan perjamuan kudus sesering mungkin, karena perjamuan kudus untuk mengingat akan Tuhan Yesus, mengingat bahwa oleh darah Yesus segala dosa kita telah ditebus. Oleh bilur-bilurnya
segala penyakit kita disembuhkan dan kita diberkati. Ada gereja besar yang selalu melakukan perjamuan kudus setiap ibadah, sehingga selalu terjadi mujizat besar. Firman Allah, haruslah engkau membuat kandil dari emas murni, dari emas tempahan. Harus kandil itu dibuat, baik kakinya, baik batangnya, kelopaknya, dengan tombolnya dan kembangnya. Haruslah seiras dengan kandil itu. Keluaran 25 ayat 31. Perintahkanlah kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang tulen untuk lampu, supaya lampu dapat dipasang dan tetap menyala. Harun harus tetap mengatur lampu-lampu itu di depan tabir yang menutupi tabut hukum, di dalam kemah pertemuan, dari petang sampai pagi di hadapan Tuhan. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Di atas kandil dari emas murni haruslah tetap diaturnya lampu-lampu itu di hadapan Tuhan. Imamat 24 ayat 2 sampai dengan 4. Di ruang kudus terdapat juga menorah 7 kaki dian yang menerangi ruang kudus. Menorah ini gambaran Alkitab sebagai penerang dalam hidup kita. Menorah terdiri dari 66 elemen. Dari tiang tengah ke kiri ada 39 elemen, gambaran 39 kitab perjanjian lama. Sedangkan di sebelah kanan ada 27 elemen, gambaran 27 kitab perjanjian baru. Daud dalam Mazmur berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur 119 ayat 105. Seluruh isi Alkitab mulai dari Kejadian sampai dengan Wahyu membahas tentang Tuhan Yesus. Pada perjanjian lama, Tuhan Yesus tersembunyi pada tokoh-tokoh, pada 5 korban, pada hari-hari besar dan lain-lain. Pada perjanjian baru, Tuhan Yesus disingkapkan mulai kelahirannya sampai kenaikannya ke sorga. Pada saat Tuhan Yesus bangkit dari kematian, Dia berjalan dengan 2 murid ke Emmaus dan menjelaskan dirinya sebagai Mesias dalam kitab-kitab Musa, kitab-kitab Nabi, dan Mazmur. Itulah sebabnya jika orang Kristen ingin diterangi oleh Tuhan Yesus sebagai terang dunia, dan agar kita menjadi terang dunia juga, maka kita harus mendengar tentang Tuhan Yesus, dan pendeta harus mengkhotbahkan tentang Tuhan Yesus. Menorah mengambil model dari ranting pohon badam atau kacang almond yang mungkin sering kita makan atau ada di permen coklat kita. Tongkat Harun yang ada di dalam tabut perjanjian juga adalah dari pohon almond yang bertunas dan berbuah badam atau almond. Sepit-sepit dan penada-penada untuk menorah terbuat dari emas. Firman Allah, haruslah kau buat mezbah, tempat pembakaran ukupan. Haruslah kau buat itu dari kayu penaga, sehasta panjangnya dan sehasta lebarnya, sehingga menjadi 4 persegi. Tetapi haruslah 2 hasta tingginya. Tanduk-tanduknya haruslah seiras dengan mezbah itu. Keluaran 30 ayat 1 sampai dengan 2. Perabot ketiga di ruang kudus adalah mezbah dupa. Ukupan pada mezbah dupa sama dengan ukupan pada meja roti sajian. Perbaraan dari mezbah dupa bisa dilepas sehingga bisa dibawa ke ruang Maha Kudus ketika imam besar masuk ke ruang Maha Kudus pada hari raya pendamaian atau Yom Kippur. Setiap pagi jam 9 dan setiap sore jam 3, imam harus membersihkan mezbah dupa dan menambahkan ukupan ke mezbah dupa. Ini dilakukan bersamaan dengan ketika imam menambah minyak zaitun pada menorah dan membenarkan sumbu-sumbunya. Jam 9 pagi dan jam 3 sore adalah doa pagi dan doa petang bagi orang Israel. Jam 9 pagi juga menjadi waktu ketika Tuhan Yesus disalibkan, dan jam 3 petang ketika Tuhan Yesus wafat. Sebelum Tuhan Yesus wafat, posisi mezbah dupa ada di ruang kudus, persis di depan tabir yang kelak akan robek ketika Tuhan Yesus wafat di atas kayu salib. Setelah Tuhan Yesus wafat dan tabir koyak, Alkitab menyebutkan mezbah dupa ada di ruang Maha Kudus. Ibrani 9 ayat 4. Pada Lukas 1 ayat 8 sampai dengan 16, ketika Imam Zakaria sedang membakar ukupan di ruang kudus, malaikat menubuatkan Elisabet istrinya yang mandul akan hamil dan akan melahirkan anak, yaitu Yohanes Pembaptis.
Imam-imam harus menjaga bara api pada mezbah ukupan tetap hidup. Bara api ini diambil dari bara api pada mezbah korban bakaran yang ada di halaman. Ada orang yang berkata, orang Kristen Ruang Kudus belajar kebenaran dari Tuhan. Bukan kebetulan juga tirai untuk masuk ke Ruang Kudus bernama kebenaran. Mezbah dupa gambaran orang Kristen harus berdoa, memuji dan menyembah Tuhan serta memakai minyak urapan. Jadi ketiga perabot di ruang kudus ini menggambarkan orang Kristen level Ruang Kudus harus melakukan perjamuan kudus dan bersekutu dengan sesama orang Kristen. Harus membaca firman Allah dan mencari Tuhan Yesus di dalam bacaan firman Allah itu, dan melakukan doa, pujian dan penyembahan kepada Tuhan serta memakai minyak urapan. Maka orang Kristen level Ruang Kudus berbeda dari orang Kristen level halaman. Bagian ketiga, Ruang Maha Kudus. Pada Ruang Kudus, banyak imam boleh melayani di ruangan ini. Tetapi khusus Ruang Maha Kudus, hanya imam besar yang boleh melakukan pelayanan. Itu pun setahun sekali pada hari raya pendamaian atau Yom Kippur. Hanya ada satu perabot di Ruang Maha Kudus, yaitu tabut perjanjian. Tabut perjanjian menjadi gambaran sempurna dari Tuhan Yesus dan karya salibnya. Tabut perjanjian berupa kotak yang terbuat dari kayu penaga yang dilapis dengan emas di bagian dalam dan luarnya. Kayu penaga adalah gambaran manusia, sedangkan emas gambaran kebenaran Allah. Ini gambaran Tuhan Yesus yang 100% manusia dan 100% Allah, dan penuh dengan kebenaran Allah. Kotak tabut ini ditutup dengan tutup pendamaian yang terbuat dari lempengan emas murni padat, yang pada kedua ujungnya terdapat kerup. Kerup ini gambaran mata Allah yang melihat percikan darah pada tutup pendamaian yang dipercikan imam besar setiap tahun pada hari raya pendamaian. Tutup pendamaian ini menutup 3 jenis benda yang ada di dalam tabut, yaitu buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan 2 loh batu, hukum Taurat. Ibrani 9 ayat 4b. Ketiga benda ini gambaran dosa dan pemberontakan orang Israel. Saya urut berdasarkan kronologis terjadinya. Hukum Taurat dilanggar orang Israel ketika mereka membuat berhala patung lembu emas di kaki Gunung Sinai. Akibatnya Allah murka sehingga menyebabkan 3.000 orang Israel mati oleh pedang suku Lewi. Tongkat bertunas Harun gambaran Harun, imam pilihan Allah yang pernah ditolak bangsa Israel karena hasutan Korah, Datan dan Abiram. Allah murka terhadap ketiganya sehingga sekeluarga mereka mati tertelan bumi. Bahkan 250 orang yang membawa ukupan meniru Harun dan anak-anaknya mati dibakar Allah. Roti mana gambaran penolakan orang Israel terhadap berkat Allah. Akibatnya Allah murka sehingga menyebabkan ular tedung menggigit orang Israel sehingga banyak yang mati. Allah kemudian memberi solusinya dengan menyuruh Musa membuat ular tembaga dan meninggikannya pada sebuah tiang. Setiap orang Israel yang digigit ular dan melihat kepada ular tembaga itu akan sembuh dan tetap hidup. Ini gambaran Tuhan Yesus yang disalib. Jika orang melihat kepada karya salib Yesus, maka mereka bebas dari gangguan ular atau setan. Mereka tetap hidup dan sehat. Ketiga benda gambaran dosa dan pemberontakan orang Israel itu kemudian disuruh Allah dimasukkan Musa ke dalam kotak tabut dan ditutup dengan tutup pendamaian serta dimeteraikan dengan darah setiap tahun, sehingga Allah tidak lagi melihat lambang pemberontakan orang Israel, sehingga tidak murka dan menghukum. Tutup pendamaian itu gambaran Tuhan Yesus yang menutup dan menghapus segala dosa kita selamanya oleh pencurahan darahnya di atas kayu salib. Ketika Tuhan Yesus bangkit dari kematian, di dalam kuburnya ada 2 malaikat yang sedang duduk di bagian kepala dan kakinya. Itulah hakikat kerup yang ada pada tabut perjanjian. Kedua malaikat itu sedang duduk karena tugas mereka selama 1500 tahun melihat percikan darah yang dilakukan imam besar perjanjian lama pada tutup pendamaian telah selesai. Karena Tuhan Yesus telah menumpahkan darahnya sebagai penebus dosa yang kekal. Ketika orang Israel murtad dan menyembah berhala, maka imam besar tidak lagi memercikan darah pada tutup pendamaian. Akibatnya,
gambaran dosa mereka tidak tertutup darah sehingga terlihat Allah. Itulah sebabnya Allah menghukum bangsa Israel. Suatu ketika, orang Filistin mengembalikan tabut perjanjian yang mereka rampas. Tiba di Bet-Semes, orang Levi di sana membuka tutup pendamaian. Akibatnya, gambaran dosa orang Israel terlihat, maka Allah murka yang membunuh orang Bet-Semes. Ketika orang Kristen kembali hidup di bawah hukum Taurat, mereka tanpa sadar membuka tutup pendamaian untuk mengambil hukum Taurat. Itulah sebabnya Allah kembali murka karena melihat gambaran dosa. Hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Roma 4 ayat 15. Setiap dosa selalu mengacu kepada pelanggaran dari hukum Taurat. Ketika tutup pendamaian dibuka, itu sama dengan meminggirkan Tuhan Yesus, dan itulah yang terjadi pada akhir zaman. Orang Kristen atau gereja level ruang Maha Kudus adalah orang yang hidup di dalam anugerah Tuhan Yesus. Kekudusan mereka bukan lagi berdasarkan perbuatan baik mereka, tetapi hanya mengandalkan pencurahan darah Tuhan Yesus saja. Firman Allah berkata bahwa oleh darah Yesus kita penuh keberanian masuk ke ruang Maha Kudus untuk datang ke tata kasih karunia Allah, untuk beroleh rahmat, kasih karunia, dan pertolongan Allah. Ibrani 4 ayat 16 dan Ibrani 10 ayat 19. Ada yang berkata bahwa bukan 3 benda yang ada di dalam tabut perjanjian, tetapi ada 5 benda. 2 benda lagi adalah pecahan 2 loh batu hukum Taurat yang pernah dipecahkan Musa di kaki Gunung Sinai akibat orang Israel menyembah patung lembu emas. Yang kedua adalah perintah-perintah Allah yang ditulis Musa dalam bentuk gulungan. Tetapi kita mengacu kepada firman Allah di dalam Ibrani 9 ayat 4b bahwa hanya ada 3 jenis benda. Pada hari raya pendamaian, imam besar perjanjian lama masuk ke ruang Maha Kudus untuk memercikan darah pendamaian pada tutup pendamaian. Dia masuk dengan membawa ukupan dan darah hewan. Kemudian ia harus meletakkan ukupan itu di atas api yang di hadapan Tuhan, sehingga asap ukupan itu menutupi tutup pendamaian yang di atas hukum Allah, supaya ia jangan mati. Lalu ia harus mengambil sedikit dari darah lembu jantan itu dan memercikannya dengan jarinya ke atas tutup pendamaian di bagian muka, dan ke depan tutup pendamaian itu ia harus memercikan sedikit dari darah itu dengan jarinya 7 kali. Imamat 16 ayat 13 sampai dengan 14. Ada orang berkata, ruang Maha Kudus adalah pengalaman hidup dengan Tuhan. Bukan kebetulan tirai atau pintu masuk ke ruang Maha Kudus bernama hidup. Tuhan Yesus berfirman, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Yohanes 14 ayat 6. Jadi Tuhan Yesus adalah tirai atau pintu masuk ke halaman ruang kudus dan ruang Maha Kudus. Karena itu, hanya melalui Tuhan Yesus orang bisa sampai ke tata Allah di kerajaan sorga. Demikianlah khotbah video tentang perabot bait Allah. Semoga khotbah video ini menambah pengetahuan dan meningkatkan iman Bapak Ibu kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.